Halo, salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Seperti yang diketahui, Kopassus sering tercatat dalam daftar pasukan elit terbaik dunia. Reputasi tersebut membuat Kopassus mencuri perhatian militer internasional. Salah satunya reaksi militer British yang terpukau menyaksikan metode latihan Kopassus yang dikenal sangat ekstrim, disiplin, dan menuntut ketahanan fisik serta mental di atas rata-rata. Kekaguman terhadap Kopassus tidak hanya datang dari kalangan militer asing saja, tetapi juga datang dari kalangan sipil di berbagai negara. Di sisi lain, sempat muncul pernyataan dari warga Malaysia yang menyatakan bahwa British akan membantu Malaysia jika berperang dengan Indonesia. Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas geopolitik saat ini, karena British dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik pertahanan yang cukup baik. Apalagi posisi Indonesia saat ini memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Sampai-sampai DPR Malaysia ramai membahas peningkatan kekuatan militer Indonesia. Mari kita simak video selengkapnya. Sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain United Kingdom akan bersama Malaysia, dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut. Kalau di era sekarang berbeda ya, British tak akan ikut campur langsung. United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Hey guys, welcome to my channel. I'm Alexander Khan. I served in the British Army and was one of the first British Muslims to have passed P Company, which is the UK's Airborne Forces selection. For my first ever reaction video, we are going to be looking at the Indonesian Special Forces Kopassus. I think that's how you pronounce their name. They are one of the most feared and respected units in Asia. So I'm really excited about this. Let's check them out and see what they're all about. Okay. Nice. That's one way of getting them out of the truck. Is it? Like, oh damn, okay. But everyone's so freaking rich. I mean, yeah, the military, especially like special forces, right? Oh my god, he's pulling like a, what is that, Humvee? I don't even know what car it is. What? Ya, sejenis kendaraan taktis ya. Survival, you gotta eat. Ya, salah satu cara bertahan hidup di alam bebas. That's gotta be at least like 2 tons, if not more. Probably like close to 3. Oh, a flag? Ew. They got like whole kind of aesthetics and everything like going for them. No way. This is something that does not happen in the British Army. That's for sure. And I believe this is just the basic training for soldiers who join the Indonesian forces. So this is brutal. And these guys train hard. They train hard so they can fight easy. Respect. Yeah. And the guys are so calm. Just going through it. Wow. Yeah. They gotta really trust their instructors. Wow. Huge respect to them. Wow.
stuff right there. The concrete, nice. Well earned. Well earned. The guys at Boots and look at them. They're living life. Wow. Well, that was interesting. I really enjoyed watching that. They are tough guys. You know, their motto is brave, right, and successful. What I didn't know was they were actually trained by the British SAS and the US Green Berets back in the 50s. You know, so they, pernah ya, terutama dengan Amerika Serikat. Kalau Indonesia sama British tahun 1950, hubungannya masih terbatas. Ketimbang tahun 2025. Tuan Pengerusi, Tanjung Karang ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kelemahan kritikal dalam keupayaan peperangan anti kapal selam Submarine Warfare atau SW negara. Ekoran ketiadaan helikopter tempur maritim yang moden dan berkeupayaan tinggi. Realitinya, helikopter Superlink TLDM yang menjadi aset utama kita sejak lebih 2 dekad kini sudah jauh ketinggalan zaman dan uzur. Isu penyelenggaraan yang berlarutan, alat ganti sukar diperolehi dan keupayaan operasi tidak lagi sepadan dengan ancaman maritim hari ini. Jika kapal selam asing memasuki zon maritim kita tanpa dapat dikesan, maka kita telah hilang pertahanan sebelum tembakan pertama pun dapat dilepaskan. Penyewaan helikopter pula hanyalah tampalan kosmetik, bukan penyelenggaraan pertahanan. Jiran-jiran kita sudah jauh mendahului. Indonesia AS565 Panther, Malaysia masih bergantung kepada platform yang sudah menjangkau usia lebih 20 tahun tanpa pelan pengganti yang muktamad. Saya ingin menyentuh secara tegas soal pemodenan dan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia. Kita berada di sebuah rantau yang semakin kompetitif dengan negara-negara jiran melakukan pemodenan aset ketenteraan secara agresif. Dari pertahanan maritim, aset udara, sehinggalah ke teknologi pengawasan jarak jauh. Readiness, dengan izin, bukan sekadar kehadiran fizikal anggota di lapangan. Readiness adalah kemampuan sebenar untuk bertindak balas dengan pantas, tepat dan berkesan apabila ancaman muncul. Dan persoalan yang ditanya adalah tentang peruntukan itu cukup atau tidak. Sudah barang pasti jawapannya tidak. Kerana kita tahu bahawa keperluan bagi kita mendapatkan aset-aset baru dan penyelenggaraan aset kita memang banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi kita. Ketidakcukupan atau ketersediaan aset strategik merupakan satu isu yang kritikal kepada negara. Malangnya, sekalipun kita menyedari perkara ini, kerajaan masih tidak dapat melakukan penambahan aset yang mencukupi kerana kekurangan dana. Kekuatan TNI di mata internasional semakin diperhitungkan, khususnya di bidang pertahanan dan militer. Reputasi Kopassus sebagai pasukan elit ditambah dengan penguatan alutsista secara berkelanjutan menjadi cerminan keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dengan kekuatan militer yang kian solid dan hubungan internasional yang terus terjalin, semoga Indonesia mampu memainkan peran sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sampai di sini Luli Kania, teman waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.